Pernahkah kamu merasa hidupmu berjalan di lorong gelap tanpa cahaya di ujungnya? Kamu sudah berusaha sekuat tenaga, berdoa setiap malam, dan berikhtiar tanpa lelah. Namun kenyataan justru sebaliknya. Pekerjaan yang kamu harapkan tak kunjung datang. Impian yang kamu rajut hancur berantakan. Doa-doamu terasa menggantung di langit, dan usahamu runtuh tanpa sebab. Kamu duduk sendirian, menatap langit malam, dan bertanya dalam hati, kenapa semua hal tak sesuai harapan? Apakah Allah tidak mendengar doaku? Ada hari-hari di mana kita merasa seluruh dunia menutup pintunya. Kita melihat orang lain tertawa bahagia, sementara kita sendiri ditemani rasa sakit dan pertanyaan yang menggantung. Jika hari ini kamu merasa hancur, kecewa, atau hampir putus asa, tenanglah. Kamu tidak sendiri. Setiap hati yang beriman pernah melalui masa ini. Pelukan di tengah ujian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 216, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Ayat ini seperti pelukan hangat di tengah dinginnya ujian. Ayat ini mengajarkan kita bahwa tidak semua yang kita inginkan baik untuk kita, dan tidak semua yang kita takuti buruk bagi kita. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Jika ia mendapat nikmat, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Jika ia ditimpa musibah, ia bersabar, maka itu pun baik baginya. Bahkan ketika hidup terasa runtuh, dalam pandangan Allah, itu masih bisa menjadi kebaikan. Belajar dari para nabi dan kisah hidup. Mari kita renungkan kisah Nabi Yusuf alaihissalam, seorang anak yang dicintai ayahnya, namun dibuang oleh saudara-saudaranya sendiri. Dari sumur gelap, ia dijual sebagai budak, difitnah, lalu dipenjara bertahun-tahun. Semua terasa tidak adil. Namun Yusuf tetap sabar dan tetap yakin kepada Rabb-Nya. Di akhir kisah, ia diangkat sebagai penguasa Mesir, menyelamatkan ribuan jiwa dari kelaparan, dan akhirnya dipertemukan kembali dengan keluarganya. Lihatlah, rencana Allah begitu indah, meski dimulai dari penderitaan. Saat semua hal tak sesuai harapan, seringkali kita hanya fokus pada yang hilang. Kita lupa, Allah sedang menulis takdir yang baru. Kadang kita mengira ini adalah akhir, padahal ini hanyalah tikungan menuju sesuatu yang lebih baik. Jangan pernah menyamakan tertundanya harapan dengan tertolaknya doa. Sebab bisa jadi hari ini kita dihancurkan untuk disusun kembali, menjadi lebih kuat dan lebih indah. Ketika kita bersabar dan bertawakal, sebenarnya kita sedang meniti jalan menuju kekuatan sejati. Orang yang paling kuat bukan yang tidak pernah jatuh, tetapi yang selalu bangkit setiap kali terjatuh. Mari kita ingat kisah Nabi Ayub alaihissalam. Beliau adalah seorang nabi yang kaya, terhormat, dan dicintai banyak orang. Namun dalam sekejap, hartanya hilang, anak-anaknya wafat, dan tubuhnya dipenuhi penyakit yang menyakitkan. Berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, beliau hidup dalam kesakitan dan kesepian. Namun lisannya tidak pernah berhenti berdoa. Sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang. Sampai pada akhirnya, ketika kesabarannya mencapai puncak, Allah mengangkat semua deritanya, kesehatannya kembali, hartanya dikembalikan, dan namanya dikenang sebagai teladan kesabaran sepanjang masa. Kisah lain datang dari Nabi Musa alaihissalam. Saat beliau dan kaumnya dikejar Firaun, mereka terjepit di tepi Laut Merah. Di depan ada lautan luas,
Di belakang ada pasukan yang siap membunuh mereka. Kaum Bani Israel panik, namun Musa menjawab dengan iman yang teguh, "Sekali-kali tidak, sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Dia pasti akan memberi petunjuk kepadaku." Dan lihatlah keajaiban itu terjadi. Air laut terbelah menjadi jalan keselamatan. Tidak hanya para nabi, di kehidupan kita hari ini, kisah serupa masih terjadi. Ada orang yang dipecat dari pekerjaannya dan merasa hidupnya berakhir. Namun dari titik terendah itulah ia menemukan jalan baru dan menjadi pengusaha sukses. Ada pula seorang ibu yang menangis setiap malam karena anaknya sakit, tak kunjung sembuh. Namun dari kesabaran dan doa-doanya, lahir kekuatan yang menginspirasi banyak orang. Jangan menyerah dan tetap berbaik sangka. Kadang Allah menutup satu pintu hanya untuk membuka pintu yang lebih besar. Maka jangan tergesa-gesa merasa putus asa. Jangan mengira Allah meninggalkanmu. Karena bisa jadi, di balik tertundanya harapanmu, ada rencana Allah yang jauh lebih indah yang sedang menantimu di depan. Hari ini, mari kita berhenti menyalahkan takdir. Berhenti bertanya, kenapa hidupku begini? Mulailah bertanya, apa yang bisa aku pelajari dari semua ini? Bagaimana aku bisa lebih dekat kepada Allah karena ujian ini? Jadikan kecewamu sebagai bahan bakar untuk lebih tekun dalam doa. Jadikan air matamu sebagai jembatan menuju sujud yang lebih dalam. Setiap air mata seorang mukmin tidak pernah sia-sia di sisi Allah. Setiap kesabaran yang kamu tahan adalah investasi untuk kebahagiaan abadi di akhirat. Jika doamu terasa belum terkabul, percayalah bahwa Allah ingin engkau terus mendekat. Dan jika hari ini hatimu hancur, percayalah bahwa Allah ingin engkau merasakan betapa lembutnya kasih sayangnya ketika engkau benar-benar bersandar kepadanya. Ingatlah, saat semua hal tidak sesuai harapan, bukan berarti Allah meninggalkanmu. Justru mungkin Allah sedang mendekatimu dengan cara yang tak biasa. Maka, jangan menyerah. Teruslah berjalan. Sebab setelah malam yang gelap, selalu ada fajar yang menanti.